lagi ini lagi kayak gitu. Ya, makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, benar. Yang Dan Teteh itu harus ketemu dokter, harus. Iya. Ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya, jadi gimana? Oke, bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama. Boleh. Aku nggak mau deh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Tete langsung aku telepon sama Mail gitu. Iya, boleh. Ini ya bertiga. Dokter gue pikir profesinya hanya dokter, tapi juga jago menyuap dan juga membayar gitu ya. Awalnya pengen menutup mulut Nikita Mirzani dengan tawar-menawar 4M dan seolah-olah menjadi korban yang diperas katanya. Kemudian melakukan pelaporan kepada Nikita Mirzani sehingga Nikita menjadi tersangka. Ternyata setelah diselidiki pelan-pelan, si dokter ini juga melakukan penyuapan atau pembayaran kepada polisi dan tertangkap CCTV pula. Dokter, apa nggak fokus aja jadi dokter? Kenapa sekarang pengen jadi profesinya yang jago menyuap, menutup, dan juga memberikan uang gitu ya? Udah tahu salah mending ngaku daripada sosok paling bener, Dok. Udah jadi dokter aja, kuliah kedokteran susah mahal. Kenapa nggak lanjut aja jadi dokter, nggak usah aneh-aneh jadi suka nyuap deh, Dok. Banyak ngomong ya. Kan dokter Oki itu orangnya baik ya. Kalau setahu aku sih baik. Aku kenal berapa kali, ketemu berapa kali juga. Orangnya baik. Kok bisa direkam secara awal sampai akhir? Terus yang ngerekam kayaknya sengaja ya direkam ya. Karena yang ngerekam itu tidak banyak ngomong, cuman iya. Oh gitu ya. Selama ini kami nggak pernah ribut. Kami tuh nggak suka hura-hura, nggak suka huru-hara. Kami itu nggak suka kalau kami tuh diribut-ributin, gimana ya gitu. Jadi kesannya yang nelpon nyerocos tuh kesannya tuh dokter banget nih, dokter Oki banget nih, wow gitu kesannya ya. Terus dia cuman apakah ini gini ya, logika kalau kita teleponan tanpa ada niat untuk merekam, tanpa ada niat untuk jadi bukti, itu biasanya kita nyerocos saja, kita pun jawab nyaw, karena nggak pernah, jarang banget ada teleponan itu yang sepihak doang yang ngomong, jarang sayang, jarang ya. Biasanya yang ngomong itu dua belah pihak. Kok ini yang kedengeran cuma sepihak doang yang gitu. Hei Anda, berarti Anda sengaja ya merekam ya. Berarti Anda seperti menjebak ya. Kok sempat-sempatnya sih ngerekam, berarti ini sudah direncanakan ya. Merekam dulu suaranya biar kesannya nggak nyerang, nggak diserbu, nggak niat banget gitu, biar kesannya nggak mengejar, nggak mencari gitu kan. Jadi kesannya kayak yang sebelah sono yang ribet banget nyari gue mah biasa aja. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bocor rekaman telepon Dr. Oki bikin Reza Gladys dikaitkan isu jebak Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ini lagi kayak gitu. Ya, makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, benar. Ya, oh, ini si dokter ini nyari-nyari dokter Oki ya. Tete itu harus ketemu dokter, harus. Iya. Kayak gitu. Terus harus ketemu dokter. Ya, jadi gimana? Oki bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ke Mail dia tetap ke Mail loh. Ke Mail nih.
aku. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama aku nggak mau deh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah Aduh, ngeri banget ya, kasihan kejebak ini dokter Oki-nya. Ya ampun, Dok. takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Tete langsung aku telepon sama Makil gitu. Ya, boleh, Ini boleh. ya, aku ini ya bertiga. Marah itu orang, terus marah itu orang. Nah ini nih, diduga rekamannya suaranya R, suami dokter R dan M. Part seru. Kalau dari orang lagi main-main kan gitu, terus itu dia bilang. Wah gila, dia sih emang berarti udah niat ngerekam, say. Iya, gue yakin penjebakan. Kenapa katanya nggak mau like atau apa? Ya waktu itu tahu, aku tuh dari dulu tuh nggak mau ribet sama siapapun, takutin. Pengennya peace, love, and gaul. Pengennya damai gitu. Like kan yang nge-set Mira, aku kenal sama Mira. Nanti si Mira tuh udah lagi tersuruh ngeliat aku like, oh ini si Reza Gladys. Nah makanya pada saat nge-like postingan yang kata Niki siapa si itu teks doang, tapi dia emang Marah itu orang, Ya ampun, say, ngeri banget. terus dokter Reza ada. Mukanya polos kayak begini. Polisi memang cerdas dan cepat kalau ada duit. Saya dengar percakapan Reza sama Mail dari awal nggak ada memeras. Justru Reza sendiri yang nawarin dan mohon-mohon terus. Kita bahas persoalan polisinya ini teman-teman ya. Ini sudah lanjut part 3. Polisi itu saya bilang berulang kali sebagai tersangka itu karena dengan alasan sudah terpenuhinya 2 alat bukti. Teman-teman yang kayak begini nggak boleh bicara sembarang kalian. Kalau tidak ada bukti, kalian bilang polisinya ada disogok, ada mainan, ada permainan, itu kalian bisa kena juga, bisa kena fitnah, bisa kena pemberitaan berita yang tidak benar, hoax dan lain-lain. Ada undang-undangnya semua, nggak boleh komen-komen kayak gini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya bilang seluruh pihak di sini itu sangat profesional untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saya bilang dari awal. Niki Tamirzani melawan Dr. Reza ini ya, atas laporan Dr. Reza sekarang dijadikan tersangka oleh kepolisian itu karena memang ada unsur yang terpenuhi. Tetapi masih ada nanti fight di pengadilan. Yang bikin ngeri itu kalau seandainya ada lagi orang-orang yang melaporkan, itu jangan sampai terjadi. Dan buat pembelajaran juga, gak perlu kita sekarang ini terima endorsannya kayak begitu modelannya, ya. Diminta mereview, diminta mengatakan hal yang tidak semestinya. Misalnya nih, ada pengusaha, dia punya barang sebenarnya tidak bagus, tapi dia mau bayar kita mahal nih para influencer untuk pakai nih ruangan kita, mulut kita, ya, wajah kita untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Jangan diterima. Buktinya apa? Bisa kan lihat? Dijebak. Iya, ayo deh kamu review deh produk saya yang bagus-bagus ya, saya bayar sekian miliar. Ujung-ujungnya apa? Dibilangnya pemerasan. Padahal yang nyari dia, nyari kita. Kode blue udah gue bahas 2 VT.
Cantik warna lipstiknya bun, dari apa itu? Dr. Reza Gladys mendadak jadi bahan sindiran neters. Hal ini bermula dari viralnya rekaman percakapan dirinya dengan Dr. Oki Pratama, yaitu bestie sekaligus bos Nikita Mirzani. Dalam obrolan, Dr. Oki bersimpati dan ingin membantu Reza agar bisa berjualan dengan aman. Dr. Oki juga cerita soal sejumlah pengusaha skincare yang akhirnya bisa berjualan tanpa khawatir produknya dicap jelek. Rekaman itu tak urung membuat Reza tuai sindiran. Netar mempertanyakan motifnya merekam percakapan dengan Oki tersebut. Selain itu muncul isu jika Reza sebenarnya ingin mengajak Oki menjebak Nikita. Sebelumnya kubu Reza sempat membahas terkait Dr. Oki. Rupanya Reza curiga jika Dr. Oki berniat menghilangkan barang bukti. Menurut pengacara Reza, Julianus Sembiring, ponsel Dr. Oki itu sudah sempat disita polisi sebagai barang bukti. Yang janggal, polisi malah mengizinkan ketika Dr. Oki ajukan permohonan pinjam pakai ponsel tersebut. Padahal barang bukti yang sudah disita biasanya tak bisa diambil kembali. Julianus juga mempertanyakan alasan Dr. Oki dan Doktif tak ikut jadi tersangka bersama Nikita dan Mail Syahputra. Hal ini karena merujuk ada 4 peristiwa hukum di mana 2 diantaranya melibatkan Dr. Oki dan Doktif. Ada 4 peristiwa hukum, kata Julianus. Kami beranggapan tidak boleh hanya 2 tersangka karena ada 4 peristiwa yang terjadi.